Hai guys, dalam video ini saya ingin berbicara tentang orang asli Ceko yang terkenal di dunia dan yang kalian mungkin juga kenal. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like dan subscribe. Orang yang pertama yang kalian pasti kenal namanya Tomáš Baťa. Jadi, kalian pasti tahu sepatu merek Baťa kan? Atau kalian biasanya bilang Bata, tapi itu tidak benar, Baťa. Ya. Nah, jadi pendiri merek sepatu Bata itu orang Ceko yang namanya Tomáš Baťa. Dan dia mendirikan perusahaan sepatu Bata pada tahun 1894 di kota Zlín yang terletak di region Moravia di Republik Ceko. Dan dia menjadi salah satu pengusaha terbesar pada zaman itu. Ya, bukan hanya di Ceko tapi di seluruh dunia. Dan saya pernah menulis artikel di Wikipedia dalam bahasa Indonesia tentang dia. Jadi kalau kalian mau, silakan klik di link di deskripsi dan kalian bisa membaca informasi yang lebih lengkap tentang dia. Saya pernah merekam 2 video tentang penemuan asli Ceko. Kalau kalian belum pernah menonton video itu, silakan klik di sini. Tapi yang saya tidak sebutkan di sana ada 2 penemu lagi asli Ceko yang sangat penting dan saya ingin sebutkan 2 orang ini sekarang. Jadi yang pertama namanya Jan Evangelista Purkyně. Itu seorang ahli anatomi dan ahli fisiologi dan pada tahun 1839 dia menciptakan istilah protoplasma untuk substansi cairan dari sebuah sel. Dia cukup terkenal di luar negeri, bukan hanya di Ceko. Jadi katanya ketika ada orang dari luar negeri yang ingin mengirim surat kepadanya, itu mereka cukup menulis alamat hanya Purkyně Eropa atau Purkyně Europe dan itu pasti sampai dia. Tidak ada nama jalan, tidak ada apapun. Ini sudah cukup karena dia benar-benar sangat terkenal. Dan penemu yang kedua namanya Gregor Mendel dan dia seorang ahli botani dan biarawan asli Ceko yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Yang menarik, penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis. Dia menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis mengikuti pola-pola tertentu yang sekarang disebut sebagai hukum Mendel. Ini sesuatu yang sangat susah bagi saya karena saya tidak begitu mengerti jurusan ini ya, tapi tidak apa-apa. Tapi yang penting di kota saya, kota Brno, ada sebuah universitas yang dapat nama dari orang ini. Jadi itu namanya Universitas Mendel. Dan sekarang saya mau sebutkan beberapa tokoh yang penting bagi bangsa Ceko dan yang penting dalam sejarah atau politik. Orang yang pertama itu dia namanya Jan Hus atau dia juga dikenal sebagai Johannes Hus. Dia hidup sekitar tahun 1369 sampai tahun 1415. Dia adalah seorang pemikir dan reformator agama Kristen dan para pengikutnya dikenal sebagai kaum Husit. Dia adalah seorang perintis gerakan Protestan. Jadi jauh sebelum Martin Luther hidup. Gereja Katolik menganggap ajarannya salah dan pada tanggal 6 Juli tahun 1415, Jan Hus dibakar di tiang salib di kota Kostnice atau Konstanz di Jerman. Dan sampai sekarang tanggal 6 Juli di Ceko dirayakan sebagai hari libur nasional. Tokoh yang kedua namanya Jan Žižka. Dan dia sebenarnya hidup pada abad yang sama seperti Jan Hus dan dia adalah seorang jenderal asli Ceko dan dia juga dianggap sebagai salah satu pemimpin militer yang terbaik dalam sejarah.
Karena dia tokoh penting yang berperan dalam Perang Husite dan dia hidup sekitar tahun 1360 sampai tahun 1424. Perang Husite adalah sebuah pemberontakan dari para pembangkang Protestan terhadap gereja Katolik di Ceko. Dan Jan Žižka mengikuti ajaran Jan Hus yang tadi saya sudah perkenalkan kepada kalian. Oke, dan sekarang ada seorang raja yang sangat terkenal bukan hanya di Ceko tapi sebenarnya di seluruh Eropa dan dia namanya Karel IV. Atau dia juga dikenal sebagai Karl keempat atau Carolus keempat atau Charles keempat. Dan dia hidup pada abad ke-14 dan dia dianggap Raja Bohemia yang paling hebat. Dia bukan hanya Raja Bohemia, tetapi dia berhasil menjadi Raja Romawi Jerman dan Kaisar Romawi Suci, Raja Italia, Raja Burgundia itu di Prancis, tapi juga Margrave Moravia dan Count Luxemburg. Wilayahnya sangat luas. Dan dia mendirikan universitas terbaik di Ceko yang namanya Charles University dan terletak di kota Praha. Dan itu salah satu universitas tertua di seluruh Eropa. Oke, sekarang kita akan sedikit maju ke depan dan kita akan sebutkan Presiden Cekoslovakia pertama yang namanya Tomáš Garrigue Masaryk. Jadi, dia menjadi Presiden Cekoslovakia pertama pada tahun 1918, itu artinya setelah Perang Dunia Pertama, sampai tahun 1935. Beliau seorang politikus, negarawan, sosiolog, dan filsuf. Kami biasanya memanggilnya ayah bangsa. Sama seperti Presiden Soekarno di Indonesia, Presiden Masaryk juga berusaha membebaskan bangsa Ceko dan Slovakia dari negara lain. Karena sebelum dia menjadi presiden dan sebelum negara ini menjadi Cekoslovakia, itu kami hanya bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Dan ada satu presiden lagi yang saya ingin sebutkan, itu presiden yang namanya Václav Havel. Dan itu sebenarnya presiden Cekoslovakia yang terakhir dan presiden Ceko yang pertama. Masa jabatannya dari tahun 1993 sampai tahun 2003. Beliau sebenarnya penulis, politikus, dan dramawan. Dan beliau adalah pendiri Charta 77, itu sebuah gerakan anti-komunisme di Cekoslovakia. Beliau juga salah satu tokoh utama pada revolusi Beludru pada tahun 1989. Revolusi ini unik karena itu dianggap suatu transisi kekuasaan tanpa kekerasan. Revolusi ini sangat diapresiasi bahkan di negara-negara lain karena merupakan bukti pemisahan suatu negara atas negara lain secara damai. Karena sebelum revolusi, Cekoslovakia sangat dipengaruhi oleh Uni Soviet. Walaupun kami bukan bagian dari Soviet, tetapi kami bagian dari Blok Timur dan Partai Komunis di Cekoslovakia sangat kuat waktu itu. Dan kalian harus tahu bahwa walaupun kami bukan bagian dari Uni Soviet, tentara Soviet ada di wilayah Cekoslovakia dari tahun 1968 sampai tahun 1990. Itu artinya 23 tahun dan itu sebenarnya namanya okupasi. Tapi kita kembali ke Václav Havel. Jadi, beliau cukup terkenal di luar negeri dan kebanyakan orang Ceko masih merindukannya sampai sekarang. Dan ada satu orang lagi yang saya ingin sebutkan. Dia sebenarnya bukan tokoh besar atau apa. Dia sebenarnya tidak lakukan apapun yang begitu bermanfaat atau apa. Tapi dia terkenal karena dia pernah pintar dalam memilih suami. Jadi dia sebenarnya menjadi lebih terkenal karena suaminya. Dan itu wanita dan dia namanya Ivana Trump. Jadi dia sebenarnya istri pertama mantan presiden Amerika Donald Trump. Dan dia asli Ceko.
Mereka menikah pada tahun 1977 dan bercerai pada tahun 1991. Jadi jauh sebelum Donald Trump menjadi presiden Amerika ya. Dan sebenarnya mereka punya 3 anak, dan anak yang kedua dia namanya Ivanka Trump. Itu yang kalian pasti tahu dari TV, dari berita. Jadi itu saja. Kalau video ini akan dapat cukup banyak like atau views, mungkin saya akan merekam video seperti ini lagi, karena masih ada banyak tokoh yang lain yang saya ingin sebutkan, yang terutama ada kaitan dengan seni atau olahraga sport. Kalian pasti tahu beberapa orang Ceko yang terkenal karena sepak bola, dan mungkin itu yang kita bisa sebutkan dalam video berikutnya. Jadi jangan lupa kasih like, jangan lupa menulis komentar. Saya ingin tahu apa yang kalian berpikir tentang topik ini. Apakah kalian tahu atau kenal orang-orang yang tadi saya sebutkan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Dadah!